Shalom. Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua. Seberapa kita yang terkumpul sore hari ini, kita akan segera memulaikan ibadah raya yang kedua pada sore hari ini. Dalam kesempatan yang luar biasa, waktu Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita untuk sama-sama kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Itulah sebabnya mari kita persiapkan hidup kita fokuskan pikiran kita membuka hati kita dan ditaburi kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya dalam ibadah yang luar biasa sore hari ini, karya Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam ibadah kita sore hari ini. Oleh sebabnya mari kita siapkan diri kita akan membuka ibadah kita sore hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, karena kebaikan-Mu yang sungguh besar bagi kehidupan kami. Kau sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terbukti ya Tuhan, sepanjang minggu yang sudah kami lewati, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah buat, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Tiba saatnya sore hari ini Tuhan, hari perhentian, kami akan bersorak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum lebih jauh ya Bapa, kami mohon ampun ya Tuhan untuk semua hal yang kami perbuat yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kuduskan kami ya Bapa, layakan hidup kami Tuhan, untuk kami masuk dalam altar-Mu yang kudus Tuhan, untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah setiap sembah syukur kami Tuhan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap sorakan kami, setiap tepukan tangan kami dapat menggetarkan sorga sore hari ini Tuhan. Sebabnya Bapa yang baik, kami mengundang Roh Kudus hadir bersama dengan kami. Agar ibadah kami adalah ibadah yang luar biasa. Kami pulang sebentar, ada sukacita kami nikmati, ada kuasa Tuhan terjadi di tempat ini, ada mujizat Tuhan akan Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Setiap umat-Mu ya Bapa yang dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala selamat, untuk kami sama-sama dapat memuliakan Engkau. Setiap pelayan-pelayan yang terlibat sore hari ini, biar mereka tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Ada impartasi kuasa dari sorga atas hidup mereka, dan terimpartasi kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Kami membuka ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada sore hari ini. Dan sangat bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan kalau hari ini, sore hari ini, kita boleh berhimpun datang di tempat ini.
kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
kasih Tuhan. Kalau kita Terima sadar kasih Yesus. akan setiap perbuatan Tuhan dalam Haleluya. hidup. Kalau kita menyadari Yesus Bapa, betapa besar cinta Tuhan dalam setiap we kehidupan. worship you. Tuhan itu terlalu baik buat saya dan saudara. Yesus Terlalu baik hebat. buat saya dan saudara. Thank you, Cintanya tidak pernah terhenti di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Yang membuktikan kebaikan, yang membuktikan kasih sampai hari ini. Haleluya, Yesus. Tuhan masih menuntun kita untuk dapat bersyukur bersama-sama. Kita mau cinta Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Yesus. Sama-sama katakan, Selamanya ku cinta. kami cinta nama Tuhan. Tempat kediaman-Mu selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ingkari kasih-Mu. Haleluya. Benar ya Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu ada buat kami. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, dia adalah alasan bagi kami untuk kita selalu mengucap syukur akan karya-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan,
Kami mau bersorak bagi namamu. Kami mau tinggikan namamu, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Makasih Bapa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami berkati Tuhan. Mari lambaikan tangannya untuk doa. Tidak ada milik Tuhan. Amin. Tidak ada kepunyaan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita mau bersorak bagi Tuhan. dari dulu sampai sekarang. Amin. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Walaupun semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terbukti Engkau menebus kami di atas kayu salib dengan darah-Mu yang mahal. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Karena kami percaya Engkau tidak ingin kami binasa Tuhan. Tapi karena kasih-Mu kami menjadi milik-Mu. Kami yang harusnya tidak pantas Tuhan, tetapi karena cinta Tuhan yang menemukan kami berdiri hari ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah diselamatkan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengar isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu indah dan manis. Kami percaya firman-Mu itu akan mengubahkan setiap kami. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa sampai dengan hari ini Tuhan. Terus membawa hidup kami kepada jalan kebenaran Tuhan. Agar kami terus menjadi kesukaan Tuhan. Agar kami terus menjadi kesayangan Tuhan. Agar kami terus menjadi milik Tuhan. Yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Malam ini kami siap beri pendengaran yang terbaik. Beri hati yang terbaik. Kami mau tangkap setiap firman-Mu malam ini Tuhan. Dan kami simpan dan kami mau lakukan. Dan kami mau firman itu bertumbuh. Kami bukan menjadi sekedar pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua pada saat malam hari ini, menyambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Boleh beri senyuman kiri kanan. Kepada kiri kanan saudara, katakan Engkau luar biasa hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua orang-orang yang bersyukur hari ini, amin. Karena Tuhan masih beri satu waktu dan kesempatan. Kita masih boleh ada hari ini. Berarti masih ada rencana Tuhan yang Dia mau kerjakan bagi hidup saudara. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas tentang satu tema di antara sepanjang bulan ini yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang apa yang menjadi prioritas hidup saudara, apa yang menjadi tujuan utama hidup saya dan saudara. Dan pada saat malam hari ini kita mau belajar apa kata Tuhan tentang kerinduan hatinya, amin. Apa yang Tuhan mau saya dan saudara utamakan dan lakukan, bukan apa yang menurut saudara baik. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik di mata Tuhan. Tetapi apa yang baik bagi Tuhan, sekalipun itu tidak baik mungkin saudara rasakan, tetapi saudara percaya dengan iman, itu yang terbaik sebab Tuhan yang maha tahu. Amin. Saudara, mari saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang terambil di dalam Mazmur 84. Mohon maaf saudara, saya sedikit batuk. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Saya rindu kita akan bacakan firman ini bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-11. Ya, ada di layar dan ada di Alkitab atau Alkitab saudara. Saya rindu kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 84 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Katakan amin. Saya percaya ayat ini sangat tidak asing saudara dengar, karena ini adalah salah satu ayat firman yang diambil menjadi sebuah pujian. Saudara sering dengar, satu hal yang ku rindu. Nah itu dari ayat ini saudara, diambil dari firman Tuhan ini. Dari Mazmur ini ditulis sebuah nyanyian yang sangat indah. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sana ada satu perbandingan ya. Kalau saya boleh kasih judul khotbah saya hari ini 1.2 banding 1000. Nah jadi dikatakan di sana hari ini kita baca bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita lihat apa yang menjadi maksud Tuhan. Satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari, beribu-ribu hari di tempat yang lain. Nah saudara yang diberkati Tuhan, nyanyian ini adalah, saudara baca ayat yang pertama,
adalah Mazmur dari Bani Korah untuk pemimpin biduan ayat 1. Menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur ini adalah sebuah nyanyian dari Bani Korah. Kita ketahui bahwa Bani Korah ini adalah bagian dari tim pemuji atau orang Lewi yang bertugas khusus di bait Allah. Nah, maka Bani Korah ini mereka bertugas sebagai pelayan di rumah Tuhan. Mereka adalah keturunan Lewi, jadi tugas mereka adalah melayani di rumah Tuhan. Dan secara khusus yang menjadi tugas Bani Korah ini, nanti saudara baca di rumah 1 Tawarik 26. Bani Korah itu bertugas untuk mempersiapkan atau menjaga pintu pelataran bait Tuhan, atau melayani di rumah Tuhan. Jadi kalau pada zaman itu bait Tuhan ada pelataran. Pelataran itu seperti halaman, ya saudara, halaman. Nah, Bani Korah itu bertugas untuk menjaga pintu di pelataran bait Tuhan. Itu yang menjadi tugas mereka. Nah, maka Mazmur ini, nyanyian ini berasal dari Mazmur nyanyian dari Bani Korah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita baca keseluruhan. Apabila kita baca ayat 1 dan seterusnya ayat 2, ayat 3, di sana saudara akan menemukan sebuah intisari daripada tulisan Mazmur 84. Seperti yang saudara baca di Alkitab saudara, apa perikop dari Mazmur 84? Yaitu kerinduan kepada Allah. Jadi perikop atau tema utama Mazmur 84 ini adalah sebuah kerinduan kepada Allah. Dan tahukah saudara, nyanyian ini dinyanyikan saat mereka hendak naik menghadap Allah atau berziarah ke Bukit Sion, ke Yerusalem untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan dijumpai, atau orang-orang pada waktu itu harus berziarah ke rumah Tuhan untuk beribadah atau berjumpa dengan Tuhan. Maka dalam perjalanan mereka berziarah, nanti sudah baca banyak Mazmur nyanyian ziarah Daud, ya, sering sudah baca nyanyian ziarah Bani ini. Nyanyian ziarah berarti itu berbicara tentang kidung atau nyanyian yang mereka ucapkan, nyanyikan ketika mereka hendak menghadap Allah. Nah, di antara itu saudara, ada sebuah mutiara yang indah. Nah, kita pelajari di sana tema besar ini dalam Mazmur 84, yaitu kerinduan kepada Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada kediaman Allah. Saudara, saya bacakan ayatnya yang kedua. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Katakan amin. Hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Saudara, orang yang rindu kepada Tuhan, orang yang selalu merindukan kehadiran Tuhan, pengiringan rohaninya dengan Tuhan, makin lama makin kuat dengan Tuhan. Amin. Waktu saudara menjadikan kerinduan kepada Tuhan, pada saat dalam proses kita mengiring berjalan bersama dengan Tuhan, hendak menghadap dengan Tuhan, kita makin lama makin kuat. Amin, saudara. Itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda dengan prinsip orang-orang di luar sana. Seperti KKR yang kita dengar beberapa hari minggu yang lalu dikatakan, kalau manusia, orang pada umumnya, setelah tes berjalan 1 kilo, masih kuat? Masih. 2 kilo, ya mulai lidah mulai keluar sedikit-sedikit. 3 kilo, ya mulai singgah di warung. 4 kilo sudah mulai diangkut sama ambulans. Fix, tidak mampu, saudara. Karena makin lama makin lemah. Itu secara manusia, duniawi. Tetapi orang yang mencari Tuhan, makin hari makin kuat. Amin. Makin hari dia makin kuat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini yang menjadi ayat 11 ini yang menjadi sebuah sebab dari merindukan Allah. Karena merindukan Allah dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, karena dikatakan dia rindu, kita merindukan pelataran Allah, maka dikatakan ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan,
Dengar dengan baik saudara. Kalau kita berbicara, saudara baca ayat 2, ayat 3 seterusnya banyak membahas tentang pelataran Tuhan. Berbahagialah orang yang merindukan pelataran Tuhan. Berbahagialah orang yang datang memuji di pelataran Tuhan. Ada banyak kata pelataran dan pelataran. Saudara, saya beritahu bahwa pelataran itu adalah tempat di mana batas umat-umat Israel pada waktu itu datang mempersembahkan korban. Karena pada zaman perjanjian lama tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam ruang kudus atau ruang maha kudus. Hanya sampai di pelataran, biar imam yang boleh masuk. Maka di pelataran itu adalah tempat pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Nah saudara, yang saya mau beritahu malam hari ini, yang harus kita mengerti bahwa waktu kita berbicara tentang kediaman, nah sering saudara dengar kediaman Bapak Bupati. Nah, kediaman itu biasanya identik dengan sebuah bangunan, identik dengan sebuah gedung. Tetapi kalau kita berbicara tentang firman Allah, kediaman Allah itu berbicara tentang kehadiran Allah sendiri. Amin. Jadi pada saat dikatakan kita mau 1000 hari, 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, kita bukan sementara berbicara tentang bangunan secara fisik, saudara. Bukan hanya sekedar sederhana itu. Tetapi yang lebih daripada itu, berbicara tentang pelataran Tuhan, merindukan pelataran Tuhan. Bukan saudara rindu AC-nya, dinginnya, bukan. Tetapi esensi yang dimaksudkan di sana, kita rindu kehadiran Tuhan. Amin. Merindukan kehadiran Tuhan. Bukan berbicara soal building, soal bangunan. Tetapi kediaman Tuhan adalah berbicara tentang the presence of God, atau kehadiran Allah. Jadi kalau berbicara tentang pelataran Tuhan, berarti di sana Tuhan hadir. Jadi kalau saudara merindukan pelataran Tuhan, berarti saudara merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita dengar tadi nyanyian kita nyanyikan bersama, selamanya kami mau cintai tempat kediaman Tuhan. Bukan kita cintai gedung ini saudara peluk-peluk, saudara kasih pakai selimut gedung ini, bukan. Tetapi maksudnya saudara maknanya di sana, saudara mencintai tempat kediaman Tuhan. Saudara mencintai tempat di mana Allah hadir, yaitu di hadirat Tuhan. Amin. Kita bukan cinta gedung, kita bukan fanatik dengan gedung. Saya mau bilang saudara, ada banyak iman Kristen gereja yang dipersekusi hari-hari ini, betul? Banyak gereja yang ditutup, banyak gereja yang dihentikan, ada yang dibakar, ada yang dirobohkan, ada yang dihancurkan. Maka dengar, jemaat Tuhan, kita bukan sementara berbicara tentang gedung. Gedung dapat dibongkar dan dihancurkan dan dirobohkan. Tetapi kalau saudara mengasihi Tuhan, sekalipun gedung ini dihancurkan dan dirobohkan, Tuhan ada dalam saya dan saudara. Iman kita tidak bisa mati. Mereka bisa bakar gedung kita, tapi mereka tidak bisa merampas iman saya dan saudara. Amin, saudara. Maka yang Tuhan mau kepada saya dan saudara, kita merindukan kehadiran Tuhan. Bicara pelataran Tuhan, berbicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi pada saat kita merindukan Tuhan, pada saat kita merindukan pelataran Tuhan, saudara mengerti bahwa Tuhan itu bersemayam di dalam baitnya. Kita buka Ulangan pasal 12. Bapak Gembala boleh minta tolong bacakan? Sekali-sekali ya saudara. Oke, Ulangan 12 ayatnya yang kelima. Ulangan 12 ayat yang kelima. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Katakan amin. Bahwa tempat yang Tuhan pilih, kesanalah kamu harus mencari, kesanalah harus kamu pergi. Amin. Bukan ke tempat yang lain. Amin. Di mana Tuhan menyuruh kita, di mana Dia berdiam, yaitu di bait kudusnya. Pada zaman itu saudara, bait kudus Tuhan berbicara tentang gedung, berbicara tentang bangunan. Tetapi ketika Yesus sudah mati menebus dosa saya dan saudara, pada zaman perjanjian baru, bait Allah itu adalah saya dan saudara. Sama-sama katakan, aku adalah bait Allah. Amin. Di mana saudara rindu, di sini Tuhan hadir. Dia bukan Allah yang jauh. Saudara tidak perlu naik sampai, kalau saudara kita harus mungkin naik haji ke mana, ke satu tempat.
Tetapi kalau saya dan saudara, di mana saudara rindu, di sana Tuhan hadir. Dia bukan Allah yang jauh, saudara. Dia bukan Allah yang begitu sulit untuk engkau gapai, bukan. Dia Allah yang begitu dekat, yakni di dalam saya dan saudara. Selama saya dan saudara merindukan Dia, di sana Dia hadir. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pada masa itu Allah bersemayam di bait-Nya yang kudus. Maka kediaman Tuhan berbicara tentang esensi kehadiran Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bertanya, kalau pemazmur begitu rindu akan bait Tuhan, dikatakan jiwanya hancur karena merindukan Tuhan. Saudara boleh bayangkan jiwa yang hancur karena merindukan Tuhan, bukan rindu pasangan ya, itu lain. Tapi ini merindukan Tuhan. Amin, saudara. Maka saudara, kalau sore hari ini saya boleh bertanya, apa yang menjadi kerinduan bagi saudara sesungguhnya hari ini? Apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara sesungguhnya hari ini? Masihkah ada kerinduan yang lain yang engkau berikan menjadi hal terbesar dalam hidupmu? Apakah tujuan hidupmu hanya rindu untuk mengejar materi? Apakah tujuan hidupmu hanya rindu untuk mengejar pangkat dan jabatan? Apakah hasrat hidupmu hanya untuk mengejar hal-hal yang bersifat sementara? Apakah tujuan kerinduanmu hanya mengejar sebuah kenyamanan dan kenikmatan dunia, saudara? Saya bertanya, biarlah saudara menjawab dalam hati saudara semua masing-masing. Saudara yang tahu, tapi dengar dengan baik. Yang benar adalah kerinduan terbesar orang percaya harus merindukan Tuhan. Karena saudara lihat, saya beritahu banyak kali orang datang ke gereja bukan karena dia rindu Tuhan, bukan. Banyak orang sudah kehilangan rasa kagum, rasa rindu kepada Tuhan. Maka saudara lihat, dia datang sama, pulang sama. Dia tanya Bapak Gembala, kenapa begitu? Bagaimana dia bisa dilawat, kenapa saya tidak bisa? Saudara perhatikan, dikatakan di sana, barang siapa yang merindukan Tuhan, mereka yang akan dipuaskan. Maka jangan saudara tanya, saudara lihat kiri kanan, kenapa semua orang hidupnya berubah, merasakan ada transformasi. Tanya kepada diri saudara, sudahkah saudara rindu akan Tuhan? Ataukah kita datang ke gereja hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar sebuah formalitas, hanya sekedar saudara kebiasaan saudara semata-mata kita datang ke gereja? Dengar baik, gereja yang benar di mata Tuhan adalah gereja yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Orang yang rindu karena dia cinta. Wah, kacau juga saudara. Tidak mungkin saudara rindu orang lain kalau saudara pernah rindu ada orang yang ada di pasar sana. Tidak masuk akal. Saudara harus mengasihi dia, maka saudara bisa rindu dia. Tidak mungkin si tante A dia rindu suaminya, tante B wah, itu bisa gawat, bisa ada piring terbang itu saudara. Ya, yang pasti kita bisa rindu kepada seseorang karena saudara mencintai. Demikian kalau saudara, sebuah indikasi saudara tidak merindukan Tuhan, dipertanyakan cinta saudara kepada dia. Amin. Kenapa saudara datang ke gereja? Saudara cuma mau berkatnya? Saudara cuma mau mujizatnya kah? Saudara cuma mau kesembuhannya? Saudara cuma mau nikmatnya? Apakah yang saudara cari hanya pemberiannya, atau Tuhan yang saudara cari sesungguhnya? Amin, saudara. Ini membuka mata saya dan saudara. Apakah sungguh-sungguh engkau merindukan Tuhan atau tidak? Karena banyak orang sudah kehilangan rasa rindu dengan Tuhan. Tidak ada lagi ada hasrat dalam dirinya. Dia datang biasa, pulang biasa, setiap hari hidupnya biasa saja, bikin dosa biasa, tidak datang cari Tuhan biasa, datang berbuat hal-hal yang tidak benar biasa. Saudara, itu sebuah warning. Saya beritahu, kalau ada saudara kita mulai berbuat dosa, tidak ada lagi rasa takut dalam diri saudara. Hati-hati saudara. Amin. Karena kalau saudara rindu akan Tuhan, ada hasrat untuk mencari Dia. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kehadiran saya dan saudara malam ini karena saudara merindukan Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar cari berkatnya, tapi Cornerstone harus datang ke tempat ini karena saudara rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat kita mengerti, kita merindukan Tuhan, kita memposisikan diri orang yang mengasihi Tuhan, dan kita merindukan Tuhan, saudara perhatikan dengan baik.
bahwa kediaman Tuhan, hadirat Tuhan, pelataran Tuhan itu penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Amin. Kehadiran Tuhan, pelataran Tuhan itu penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Maka kalau dikatakan kehadiran Tuhan adalah kesenangan dan kebahagiaan, berarti saya mau katakan tidak ada kebahagiaan yang lain selain Yesus. Amin. Hanya Yesus yang mempesona hatiku. Hanya Yesus yang mempesona hati saya dan saudara. Tidak ada kesenangan yang lain. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan menjadi kesenangan dan kebahagiaan kita, saudara, tentunya hati kita mulai berpindah dari perkara-perkara duniawi kepada perkara rohani. Kalau saat ini apa yang menjadi kesenanganmu, apa yang menjadi kebahagiaan kita masih perkara-perkara jasmani, ditanya, apa yang menjadi kebahagiaanmu? Mobil 5, rumah 3. Itu bahagia. Boleh juga. Menurut orang dunia, apa yang menjadi kebahagiaanmu? Wah, traveling ke luar negeri, mana anak-anak muda. Si paling traveler kan? Suka jalan-jalan, backpacker kemana-mana. Kebahagiaannya sesederhana itu katanya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu menjadi tujuan hidup dia. Maka dia kerja habis-habisan untuk bisa memenuhi hasrat kebahagiaan dia. Maka saudara, ada banyak orang hari ini menempatkan posisi kebahagiaan yang salah pada perkara-perkara duniawi, kepada kekayaan, kepada harta, kepada kenikmatan dunia, kepada sesuatu hal yang sebenarnya tidak bernilai kekal. Tetapi dengar baik saya dan saudara yang diberkati Tuhan hadir malam hari ini, kebahagiaan kita hanya Yesus saja. Karena kalau saudara menempatkan diri kebahagiaan kita kepada manusia, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, mereka akan pasti, saya jamin, akan mengecewakan. Karena memang natur manusia itu mengecewakan, saudara. Coba lihat kiri kanan, mengecewakan dia begitu. Ya, kemarin dia janji, dia lupa, besok lagi diulur-ulur terus. Karena memang manusia selalu mengecewakan dan akan selalu mengecewakan. Maka saya mau bilang, jangan taruh kebahagiaan kita kepada manusia. Amin. Jangan taruh kesenangan kita kepada perkara-perkara lahiriah, kepada harta, kepada kenikmatan dunia. Tetapi saya mau bilang, pindahkan hati kita kepada surga. Amin. Pindahkan hati kita kepada perkara-perkara yang ada di surga, saudara. Kepada perkara-perkara yang bernilai kekal. Itu yang harus menjadi kebahagiaan saya dan saudara. Maka kalau ditanya, sekalipun saya susah, menderita, sekalipun menurut ukuran manusia tidak ada kebahagiaan, belum ada cerminan masa depan. Tetapi saya mau bilang, kalau saudara dengan Tuhan, itu yang menjadi bahagia kita. Karena kenapa? Ada Yesus. Amin. Maka pastikan kebahagiaan kita, kesenangan kita, tujuan hidup kita, itu bukan perkara-perkara duniawi, bukan sekedar perkara-perkara lahiriah, tapi tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sana, kalau Tuhan disenangkan semuanya, apa yang saudara butuh, apa yang saudara rindukan, yang berkenan di mata Tuhan, pasti Dia berikan. Amin. Selama saudara menjadikan Tuhan segala-galanya. Kita masuk pada ayat yang ke-11, saudara. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dalam terjemahan lain dikatakan, saudara, karena itu, sesungguhnya, sebab itu. Jadi dikatakan, karena kamu rindu, karena engkau mengasihi Tuhan, sesungguhnya karena itu, sebab itu, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saya mau bilang, saudara, banyak orang menghabiskan begitu banyak, ribuan harinya dia habiskan di luar sana. Saya mau beri contoh. Saudara pernah dengar ada seorang sastrawan Indonesia dengan sebuah perkataan yang terkenal, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi 1000 tahun lagi ini menggambarkan sesuatu hal yang lama, yang begitu panjang, saudara. Maka kalau saudara bandingkan 1 hari dibandingkan dengan 1000 hari, itu perbandingannya sangat jauh. Maka dengar dengan baik, saudara, saya mau bilang, banyak kali dalam hidup kita menghabiskan ribuan hari untuk perkara yang sia-sia. Saya beritahu saudara, banyak manusia mencari 1000 hari, ribuan hari di luar sana dia cari apa yang diinginkan.
menginginkan manusia? Saya cari. Ternyata manusia yang pertama dia menginginkan kebahagiaan tadi. Yang kedua, manusia itu sifatnya menginginkan kenyamanan. Yang ketiga, sifat manusia itu menginginkan rasa aman. Maka kalau saudara lihat ada yang keluar sewa bodyguard, ada yang pakai satpam, rumahnya ditaruh CCTV karena mau aman. Itu sifat manusia. Sifat manusia itu mau ada rasa damai sejahtera, mau ada rasa senang dan sukacita. Maka dengar, untuk orang bisa berbahagia, bisa nyaman, bisa aman, dia mencarinya di luar sana. Saudara perhatikan, apakah ini adalah saya dan saudara? Mari kita cross check diri kita. Ribuan hari mungkin dalam hidup saudara, selama berapa tahun saudara hidup. Kita habiskan begitu banyak ribuan hari. Saudara berusaha mencari kebahagiaan yang lain di luar sana. Banyak anak-anak muda mencari kebahagiaan dengan apa? Komunitas yang tidak benar, mabuk, pesta miras, narkotika, obat terlarang, dunia malam. Mereka cari karena kenapa? Saya tanya anak muda, tujuan hidup, goals hidupnya to be happy. Status lagi, menjadi bahagia. Itu goalnya katanya. Saudara, mereka cari 1000 hari, ribuan hari mereka cari di tempat yang salah. Amin. Apakah itu saudara mencari keamanan dan kenyamanan? Saudara kerja, saudara demikian berusaha sedemikian rupa, banyak waktu yang saudara habiskan. Saya mau bilang saudara, banyak orang yang menghabiskan waktunya di luar sana hanya untuk merasa aman. Maka saya beritahu, ada sebuah artikel yang saya baca, seorang miliarder kalau tidak salah di luar negeri, dia mati bunuh diri saudara. Dia mati bunuh diri. Saudara mau bilang dia tidak ada uang? Tidak mungkin. Dia tidak punya pengawal? Tidak mungkin. Rumahnya begitu mewah. Maka dengar, banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari rasa aman. Dia kerja sedemikian rupa. Saya tidak larang saudara untuk kerja. Kita sementara berbicara tentang prioritas hidup. Amin. Orang-orang di luar sana banyak mencari rasa aman, rasa tentram, perlindungan, pertolongan, mencari kebahagiaan, sukacita. Di luar sana ribuan hari mereka melalang buana. Mereka terjerat hidupnya di depannya hanya terpikat oleh hal-hal jasmani untuk mencari keamanan, mencari kebahagiaan, memburu uang demikian rupa supaya dia bisa bahagia. Tapi dengar, di luar Yesus tidak pernah ada kebahagiaan. Saya mau bilang, kita habiskan 1000 hari untuk cari damai, aman, sentosa, bahagia, damai. Dengar, itu semua yang saudara akan dapatkan dengan satu hari saudara datang sungguh-sungguh di kakinya Yesus. Amin. Jangan habiskan waktu kita dengan sia-sia saudara. Jangan engkau pernah cari kebahagiaan di luar sana. Saya selalu dengar banyak kesaksian. Seberapa banyak uang seseorang, seberapa bahagia rumahnya terlihat dari luar, seberapa nyaman dia hidup terlihat dari luar, akan selalu ada ruang yang kosong di hati saudara. Betul? Akan selalu ada ruang yang kosong di hati saudara. Maka saya pernah dengar dia bilang, entah apa, uang ada, fasilitas ada, selalu dia cari apa yang kosong ini, dia cari dengan hobi, dengan aktivitas, dengan hiburan, dengan dunia malam, jatuh bangun dalam dosa. Dia cari apa yang bisa menutupi lubang besar yang ada di hatinya dia. Saya mau bilang, lubang itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Tidak ada yang lain. Orang mau seperti apapun kehidupannya saudara, akan tetap ada rasa gelisah, rasa takut, rasa tidak bahagia, rasa tidak aman, rasa khawatir, rasa ketakutan itu akan selalu menghantui saudara selama saudara tidak datang kepada Yesus. 1000 hari pun saudara habiskan di luar sana itu sia-sia. Tapi dengar baik, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Karena di pelataran Tuhan, di sana Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, di sana ada damai. Kalau Tuhan hadir, di sana ada sukacita. Kalau Tuhan hadir, di sana ada kekuatan. Kalau Tuhan hadir, di sana ada jawaban hidup yang selama ini saudara cari. Ada di hadirat Tuhan. Saudara lihat, ada banyak orang yang sudah saudara dengar kesaksiannya. Mungkin salah satu, nggak usah jauh-jauh, Om Tato di depan, saudara lihat, puluhan tahun dia berusaha mencari jati diri, kehidupannya, kebahagiaan, kehebatan diri, dicari di tempat yang salah. Pada akhirnya puluhan tahun dihabiskan. Dan sampai satu titik dia bertemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Semuanya sia-sia. Amin saudara. Ribuan hari sia-sia.
Saya sering dengar di sekolah Alkitab dikatakan begini, seandainya saya lebih cepat mengenal Tuhan, rasanya hampir terlambat. Kenapa baru sekarang dipanggil? Hampir terlambat. Kenapa saudara? Karena waktu saudara sungguh-sungguh menemukan Tuhan, saudara akan lihat ke belakang betapa sia-sianya hidup kita, saudara, tanpa Yesus. Saya mau bilang, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Jangan saudara habiskan begitu banyak waktu yang sia-sia. Jangan saudara habiskan begitu banyak tenaga, energi yang saudara keluarkan tanpa ada Yesus dalam diri saudara. Yang menjadi tujuan hidup, yang menjadi sumber kebahagiaan, yang menjadi fokus hidup saya dan saudara, itu harus Yesus. Kalau ada Yesus, ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada jawaban, ada keselamatan yang terpenting, dan kelepasan menjadi bagian milik saudara. Amin, saudara. Dan itu tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Amin. Tidak akan pernah saudara bisa beli dengan uang, apalagi keselamatan. Jangan coba-coba saudara menyogok Tuhan, tetap hidup dalam dosa. Tapi ya saya kan dermawan, bantu sana bantu sini, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Saudara, stop. Kita tidak bisa sogok Tuhan beli keselamatan dengan uang. Satu-satunya keselamatan itu hanya oleh darah Kristus. Dan kalau saudara percaya darah Kristus itu menyelamatkan saudara, hidup saudara harus berubah. Amin. Karena kekristenan tanpa perubahan itu sebuah sia-sia. Sekian puluh tahun pun saudara ikut Tuhan, dari sekolah minggu sampai sudah rambut 2 warna. Ya, saya tafsirkan rambut 2 warna itu seperti apa. Tapi kalau hidup tidak pernah berubah, no. Amin. Yang Tuhan tuntut transformasi, perubahan hidup saudara. Ketika saudara menghabiskan hari-hari hidup saya dan saudara dengan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dengar dengan baik. Dikatakan di sana, kesia-siaan kita di luar Yesus. Dalam Injil dikatakan saudara, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Yesus saudara mau kerja banting tulang, jungkir balik, kepala di atas kaki di bawah. Saudara mau kerja model apa, saudara tidak akan dapat apa-apa di luar Yesus. Firman Tuhan mencatat, apa gunanya seantero dunia menjadi bagian milikmu kalau jiwamu binasa. Tidak ada gunanya saudara. Saudara mencari kebahagiaan model apapun di luar Yesus, tidak akan pernah ada keselamatan, kebahagiaan dan damai. Itu hanya ada di dalam Yesus. Saya mau bilang saudara, mulai hari ini kita mau belajar menghabiskan hari-hari kita di hadirat Tuhan. Kalau saudara datang dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, di dalam hadirat Yesus, di dalam kakinya Yesus, itu ada damai dan sentosa. Ada saudara yang berbeban berat datang hari ini, ada pikulan berat yang sementara saudara pikul, datang di hadiratnya Yesus. Saudara tidak akan menemukan penyelesaian dari masalah saudara di luar Yesus. Tidak akan pernah ada. Hanya di dalam Yesus. Saudara, maka mulai saat ini kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebab saya dan saudara percaya, 1 hari kita datang di hadirat Tuhan, sungguh-sungguh berkualitas. Pengiringan kita, hidup kita dengan Tuhan, maka saya dan saudara percaya sesuatu pasti terjadi. Amin. Sesuatu pasti terjadi selama saya dan saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak menghabiskan waktu 1000 hari di tempat lain, tapi 1 hari saudara jumpa dengan pribadi yang namanya Yesus. Malam ini dia merubah hidup saudara. Selamanya hidupmu tidak akan pernah sama lagi ketika kau sungguh-sungguh berjumpa dengan dia. Bagian yang terakhir saudara, bagian B dikatakan di sana, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Surat terjemahan yang lain, berdiri di ambang pintu dikatakan di sana, lebih baik, lebih suka aku menggosok lantai di rumah Tuhan daripada aku di tempat yang nyaman bersama dengan orang fasik. Jadi lebih baik kita dianggap mengerjakan pekerjaan yang hina. Menggosok lantai di rumah Tuhan itu lebih baik saudara. Lebih baik saudara orang pandang hina. Biasa saudara, seorang hamba Tuhan, biasa orang sering menyeletuk. Hamba Tuhan mau makan apa? Mau jadi apa? Masa depannya bagaimana? Terlalu setia dengan Tuhan, janganlah kita fleksibel aja. Kita biasa-biasa saja, jangan terlalu.
Melayani apa di gereja? Oh jadi asar, oh tukang buka-buka pintu. Capeknya nih buka-buka pintu. Orang menganggap remeh, orang menganggap rendah apa yang saudara buat dengan Tuhan. Mungkin saudara hanya sekedar membersihkan rumah Tuhan atau pelayanan apa yang saudara ambil, membantu saudara, rekan-rekan saudara, teman saudara. Dianggap orang sebagai sesuatu hal yang rendah. Tetapi dengar dengan baik, itu lebih mulia daripada saudara hidup nyaman dengan orang yang fasik. Lebih baik saudara kita dipandang rendah oleh dunia, namun kita bersama dengan Yesus. Lebih baik kita dihina oleh dunia, yang penting kita bersama dengan Yesus, daripada saudara ramai-ramai bersama dengan orang banyak, hidup nyaman, tapi pada akhirnya Tuhan tidak kenal saudara. Kita serius dengan pengiringan kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Bukan lagi waktunya bermain-main, saudara. Maka dengar dengan baik, lebih baik kita dipandang hina, yang penting kita bersama dengan Kristus, daripada kita hidup nyaman, hidup enak, hidup sejahtera, terlihat seperti bahagia, tetapi bersama dengan orang fasik. Saudara, hidupnya selalu berkerumun dengan kumpulan-kumpulan orang fasik, kumpulan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kumpulan orang-orang yang tidak bermanfaat, kumpulan orang-orang yang Tuhan membawa makin dekat, makin hancur, makin sering berkumpul dengan orang-orang fasik, makin rusak imannya. Stop, saudara. Lebih baik saudara dikucilkan, dibuang, dihina, dijauhi, tetapi saudara hidup dalam kebenaran, daripada saudara punya jutaan teman, banyak orang, banyak relasi, banyak saudara, tetapi saudara jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya kita binasa. Mengikut Yesus selalu ada harga yang harus saudara bayar. Banyak orang akan menjauhi saudara, dianggap aneh, dianggap tidak wajar, dianggap tidak normal. Akan banyak orang. Nah itu kan pendeta. Akan banyak saudara. Tapi dengar dengan baik, kita mau belajar menghidupi firman. Amin. Di mana ada komunitas yang tepat, di mana ada Tuhan hadir dalam setiap persekutuan, di sana kita mau hadir, kita mau datang, kita mau bertumbuh, kita mau mengejar hadirat Tuhan dalam setiap pelataran Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, saya tutup khotbah saya pada malam hari ini dalam satu ayat dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Om Marlon boleh baca Mazmur 16 ayatnya yang ke-11, satu ayat yang terakhir. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, Engkau bertautan kepadaku dalam limpah. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Katakan amin. Amin. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Selama saudara datang di hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, ada damai di sana, ada sukacita di sana, ada nikmat di sana yang dunia tidak bisa berikan. Saudara hanya bisa mengalami, itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Harus saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Datang di pelataran Tuhan, nikmati betapa indahnya hadirat Tuhan, betapa indahnya pelataran Tuhan, dan betapa indahnya kalau saudara berjumpa dengan Tuhan. Semua jemaat Cornerstone harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara akan lihat di hadirat Tuhan hidupmu dipulihkan, di hadirat Tuhan engkau diselamatkan, di hadirat Tuhan engkau yang jatuh diangkat oleh Tuhan, dan hidupmu yang lemah mendapat kekuatan yang baru hanya di hadirat Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini saudara, biar menjadi fokus utama hidup kita, bukan 1000 hari di tempat yang lain, tapi 1 hari bersama dengan Tuhan. Kita mau menghadirkan Tuhan dalam setiap hari-hari hidup kita. Amin. Di mana Tuhan hadir saudara, di baitnya yang kudus, di mana ada persekutuan, di mana Tuhan dipermuliakan, mari kita mau hadir. Di dalam hidup saudara, undang Tuhan untuk hadir. Di mana saudara pergi, hadirkan Tuhan di sana. Kita akan melihat, menikmati semua kemurahan yang Tuhan sediakan hanya ada di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah temukan jawaban, kepuasan hidup, kebahagiaan hidup selain di dalam Yesus. Tidak akan pernah ada. Itu hanya ada di dalam Yesus. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan. Engkau yang merindukan Tuhan malam hari ini, mulai buka hatimu. Engkau yang merindukan Tuhan, adakah hidupmu gersang? Adakah tanah hatimu yang kering malam hari ini? Adakah engkau yang mulai kehilangan arah kehidupanmu? Adakah engkau
menantikan saudara di hadiratnya yang kudus. Mari buka hati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku inginkan, menikmati baik
diurapi oleh Tuhan. Pemain musik diurapi oleh Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Semua jemaat Tuhan nikmati pengharapan Tuhan malam ini. Tidak ada yang tidak dijamah Tuhan. Apakah kau mulai kehilangan kekaguman dengan Tuhan? Apakah hari ini pengiringanmu hanya biasa saja tanpa ada hasrat? Rubah datang di hadiratnya Yesus. Pelantaran Tuhan nikmati dia. Yesus Menantikan engkau di hadiratnya yang kudus. Datang, mari datang. Mari datang, mari datang. Cari Tuhan. Kalau kau belum pernah menikmati lawatan Tuhan, ini waktunya. Temukan Tuhan di hadiratnya malam ini. Dipercaya kau ada di sini. Kuasa dari tempat Maha tinggi, Yes. Bapa kekal, Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kau hadir di sini, Memulihkan, hati, menyembuhkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
di sini malam ini. Amin. Bahwa lebih baik satu hari bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami percaya keberhasilan tanpa Yesus sesungguhnya adalah sebuah kegagalan. Maka malam hari ini kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan lagi habiskan waktu hidup kami sia-sia di tempat yang salah. Tapi kami mau habiskan waktu hidup kami di tempat yang tepat, di hadirat Tuhan, bersama pribadi yang tepat, yaitu Yesus sendiri. Sebab kami percaya di hadapan hadirat-Mu ada sukacita, ada damai, ada kekuatan, ada pemulihan, ada keselamatan, ada jawaban, ada janji bagi setiap kami yang percaya. Kami percaya malam ini Tuhan, kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Kami dikuatkan bahwa tempat terbaik dalam hidup kami yaitu bersama dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, biar firman-Mu yang terus menjadi kekuatan bagi kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan korban syukur, korban persepuluhan kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan ini adalah sebuah kesukaan bagi kami. Kalau kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan, biarlah ini Tuhan Kau tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami percaya kami yang menabur, kami percaya kami pasti akan menuai. Mengucap syukur kami sudah terima firman-Mu. Kami mau beri buat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Untuk korban syukur yang akan dibawa ke depan, dimulai dari diri saya, kemudian dari sebelah kanan saya. Kita ini buatan Allah.
diri, kita akan menutup ibadah kita pada malam ini. Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu menjadi kesukaan kami. Diam dalam hadirat-Mu menjadi kerinduan kami. Diam dalam bait-Mu yang menjadi kesukaan kami Tuhan. Biar Engkau menikmati kehidupan kami Tuhan, dengan segala hal yang akan kami buat dan kami kerjakan. Biar Tuhan yang dipermuliakan. Segala puji, segala syukur, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah raya yang kedua. Ada kemenangan terjadi di tempat ini. Tuhan sudah anugerahkan kebebasan bagi kami, dan kami sudah menang bersama dengan Engkau Tuhan. Dan firman-Mu itu hidup dalam hidup kami, sehingga terus dapat menuntun perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Ya Roh Kudus, kami butuh Engkau. Ya Roh Kudus, kami butuh Engkau untuk menuntun perjalanan kehidupan kami. Hamba pertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone, baik kami yang hadir malam hari ini Tuhan,
di sepanjang minggu yang akan kami lewati ya Bapa. Kami minta biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami, bahkan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Segala rencana yang sudah kami buat di sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan selalu menolong. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat Injil untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh pekerjaan umat-Mu ya Bapa, Hamba pertaruhkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah itu boleh menjadi mimbar mereka Tuhan, untuk mereka bersaksi menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan yang sudah menolong kehidupan umat-Mu. Itulah sebabnya Bapa yang baik, dijauhkan dari segala niat orang jahat Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan ya Bapa. Biarlah apa yang Tuhan mau kerjakan, kiranya itu yang jadi dalam kehidupan kami. Setiap umat-Mu yang berencana akan berpergian keluar kota, baik melalui darat, udara, dan laut, kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Engkau akan tetap menjadi Allah Immanuel, menjadi penolong dalam kehidupan kami, pergi dan kembali dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan makin hari makin sempurna dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, ke dalam tangan-Mu Hamba pertaruhkan kehidupan mereka semua. Jika ada yang sakit, kami mohon kesembuhan. Jika ada yang berbeban berat, kami mohon Tuhan selalu menolong kehidupan mereka. Kami percaya dalam segala hal yang Tuhan buat, kami mau tetap berkata tidak ada yang tidak baik, sebab semua baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami melewati proses demi proses. Kuatkan kami Tuhan ketika Tuhan izinkan sesuatu melanda kehidupan kami, sebab tidak ada rancangan yang jahat yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami, tetapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Melalui hal yang sudah kami kerjakan malam hari ini Tuhan, kami percaya ada sukacita sorga yang menjadi milik bagian kami, menjadi modal kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati ini Tuhan. Kami mau bersyafaat, kami terus melepaskan berkat bagi negeri yang kami cintai, bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia, di mana beberapa hari lagi bangsa ini akan merayakan hari kemenangan Tuhan. Usia yang ke-78 tahun Tuhan sudah menolong. Kiranya terus Engkau memberkati bangsa kami dengan berkat-berkat yang luar biasa, keamanan, kesejahteraan Tuhan anugerahkan bagi negeri yang kami cintai. Bahkan kami punya kerinduan yang besar ya Bapa, biar Indonesia terus dipenuhi kemuliaan Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya Bapa yang baik, hamba berdoa bagi seluruh pemimpin di negeri ini Tuhan, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, DPR, DPRD ya Bapa, seluruh jajaran-jajaran yang ada Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biar mereka terus bekerja dengan rasa takut dan gentar Tuhan. Jika ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan ya Bapa, kami berdoa pada malam hari ini, buat mereka bertobat ya Tuhan. Selamatkan hidup mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya pemulihan Engkau kerjakan bagi kehidupan mereka. Juga kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah, bagi kota Bungku, Kabupaten Morowali yang ada desa Ipi, dalam keberkatan Tuhan. Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh staf yang ada, dalam keberkatan Tuhan. Kami terus berdoa biar kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan Tuhan anugerahkan bagi pemimpin-pemimpin daerah kami Tuhan. Sebab kami terus akan berdiri bagi daerah di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami melayani. Sebab kesejahteraan kota ini merupakan kesejahteraan kami juga Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi tanah Morowali, bagi Kabupaten Bungku, bagi desa Ipi, suku Bungku, suku Tombelala. Kami terus bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya perhatian-Mu, kasih sayang-Mu Kau terus nyatakan bagi kedua suku ini Tuhan. Biarlah melalui kehidupan jemaat Cornerstone ya Bapa, mereka boleh mengenal Injil, mereka boleh menyatakan diri ya Bapa, dan biarlah keluar dari bibir mulut mereka Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamatkan kota Morowali ini Tuhan, selamatkan kota Bungku, selamatkan desa
SIP yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa, tidak pernah sia-sia kedatangan kami malam hari ini. Sebab apa yang sudah kami buat, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Seluruh persembahan yang sudah diberikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami percaya mereka tidak akan berkekurangan, tapi Tuhan akan terus melimpahkan berkat yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan terpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya penyertaan Tuhan jadi milik bagian kami. Bahkan dalam peristirahatan kami sebentar ada tiang api Allah yang akan terus menjaga, melindungi kehidupan kami semua. Kami aman. Kami boleh beristirahat dengan baik. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, kembalilah, bawalah berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagianmu. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan terus menjadi milik bagianmu. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan sakit, dianugerahkan sehat. Dijauhkan dari niat orang jahat celaka, Tuhan datangkan keselamatan bagi kehidupanmu. Di rumah-rumah orang percaya, Tuhan anugerahkan berkat yang luar biasa. Anggur yang terbaik, minyak yang terbaik, roti yang terbaik, mana dari gunung batu, Tuhan limpahkan bagi kehidupan kita semua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.